Halo semuanya, selamat sore. Pada sore hari ini, saya ingin menjelaskan pada kalian bagaimana kita membuat timeline seperti ini. Kalian tentu pernah dong melihat aplikasi yang ada timeline-nya seperti ini ya. Jadi ini contohnya nih, ada langkah-langkah, nanti ini ada 1, 2, 3, 4, 5 seperti ini. Atau timeline-nya seperti ini nih. Di sini menunjukkan pada menit ke-5 terjadi apa, menit ke-6 terjadi apa, terus menit ke-17 terjadi apa. Ya, jadinya seperti ini untuk pertandingan sepak bola. Terus bisa juga ada yang seperti ini, timeline-nya ke samping, menunjukkan proses, deliver the food, terus di sini sedang wait for delivery. Nanti langkah berikutnya adalah pay. Atau yang seperti ini, timeline untuk cuaca, jam segini cuacanya apa, jam segini cuacanya seperti apa. Terus ada juga yang seperti ini, ya, ada banyak ya. Nah, hari ini kita akan coba belajar membuat timeline seperti ini. Kita langsung ke Visual Studio Code-nya aja. Nah, di sini saya udah punya project kosong ya, isinya seperti ini. Cuman judul aja, terus di bodinya ada kolom ya, cuman gini aja, jadi masih kosong. Nah, sekarang kita ke PubSpec YAML dulu. Kita import package, kita akan menggunakan package yang namanya timeline tile. Nah, ini ya package-nya. Kita save. Kita close. Nah, untuk membuat si timeline ini, kita cukup menggunakan satu buah widget yang namanya timeline tile. Lalu kita gabung-gabung tuh, ya, jadi kayak Lego ya, tinggal ditempel-tempel aja. Nah, kita nempelinnya itu bisa pakai kolom, bisa pakai row, tergantung timeline-nya kita mau ke arah mana. Kalau horizontal berarti pakai row, kalau mau vertikal ke bawah berarti pakai kolom. Sekarang kita coba yang kolom dulu ya, yang ke bawah. Di sini children-nya saya pasang timeline tile. Jangan lupa diimport ya. Kita lihat di sini, ini ada banyak ya pilihannya. Ini default-nya itu ke bawah vertikal. Jadi kalau kalian tidak tentukan mau ke arah mana, dia default-nya ke bawah. Kita coba dulu ini, kita save. Kita lihat ya hasilnya. Nah, nanti hasilnya seperti ini nih, ya. Nah, sekarang kalau misalnya saya mau arahnya ke samping. Berarti di sini aksisnya kita ganti ya. Jadi horizontal. Ini kita ubah jadi row. Kita save, kita lihat. Nah, hasilnya jadi seperti ini nih sekarang. Ya, ke samping. Jadi tergantung kalian maunya yang mana. Nah, untuk demo kali ini saya pasangnya yang ke bawah ya, supaya tempatnya lebih banyak. Kita ganti lagi. Ini kita hapus saja. Di sini kalau kalian lihat, ini ada end child sama ada start child ya. Nah, start child dan end child itu yang mana nih? Supaya lebih gampang, kita pasang di alignment-nya. Pertama kita pasang dulu timeline align-nya, kita pasang center. Ini untuk menunjukkan bedanya ya. Nah, sekarang start child-nya kita kasih text start gitu ya. End child-nya kita kasih text juga. End. Shift Alt F, save. Sekarang kita lihat. Nah, kalian bisa lihat ya. Kalau misalnya si timeline-nya itu align-nya center, berarti nanti si bulat-bulatnya ini ada di tengah. Karena si bulat-bulatnya ini ada di tengah, berarti kita bisa memasang keterangannya itu di kiri dan di kanan. Ya. Nah, yang di kiri itu namanya start child, yang di kanan itu end child. Begitu pula juga dengan yang horizontal. Horizontal seperti ini. Ini saya ganti row. Ini kita ganti. Kita save. Kita lihat. Nah, kalau misalnya dia row, startnya itu di atas nih. N-nya yang di bawah. Jadi kalian mengerti ya. Ini kalian mau taruhnya ada di sebelah mana. Kalau di sebelah atas berarti itu start child. Tapi kalau mau di bawahnya itu berarti end child. Nah, ini kan dia kalau di tengah ya. Nah, sekarang kita ubah lagi. Di sini kita bisa ganti juga jadi N. Kalau N berarti dia ada di sebelah kanan yang bulat-bulatnya. Ya, ini kan kita arahnya vertikal ya. Berarti kalau N itu dia ada di kanan.
Kalau ada di kanan, berarti si childnya itu cuma bisa ada di sebelah kiri, ya kan? Nah, oleh karena itu cuma bisa ada si start child aja, end childnya nggak bisa ada. Kita save, kita lihat. Nah, sekarang bulat-bulatnya ada di sini ya, di kanan. Terus si childnya itu di sini, start child. Kalau dipaksa gimana? Mau ada end childnya. Kita coba, kita save. Nah, error kan ya? Jadi nggak bisa seperti itu. Nah, sekarang kita ubah lagi jadi ke start ya. Alignment-nya kita hapus, default-nya jadi ada di start, di sebelah kiri. Karena ada di sebelah kiri, berarti cuma ada di end ya. Berarti ini juga kita hapus. Kita save, kita lihat. Nah, sekarang bentuknya seperti ini. Oke, sekarang ini kenapa nih kok garisnya jadi hilang? Karena ini tingginya tuh ngikutin si child-nya. Karena child-nya kecil, cuman end doang. Berarti ini ngikutin nih, tingginya jadi nutup, kecil. Cuma untuk bulatnya aja. Sedangkan lebarnya, itu dia ngikutin si parent-nya. Jadi ini sebenarnya besar ya. Makanya kalau di tengah, dia ada di sini buletannya. Kalau di end, dia ada di sini buletannya. Nah, supaya ukurannya pas, berarti kita perlu batasi. Kita batasinya dengan apa? Dengan size box. Ini kita bungkus dengan size box. Kita kasih width-nya misalnya 100. Height-nya saya kasih misalnya 100 juga deh. Kita save, kita lihat. Nah, seperti ini. Kebesaran ya, kita turunin deh. Height-nya 50. Kita lihat sekarang. Nah, di sini kalau kalian lihat, ini kan di atasnya ada garis ya. Kan jelek. Ini kan paling pertama nih. Harusnya kan atasnya nggak ada garisnya. Nah, supaya kita bisa ngasih tahu bahwa ini di awal dari timeline atau di akhir dari timeline, maka kita beritahukan di sini nih. Ini kan yang paling pertama ya. Jadi kita kasih tahu is first-nya itu true. Kita save. Nah, bentuknya jadi seperti ini nih. Ya. Kalau misalnya sekarang is last-nya yang di true, save, kita lihat. Nah, bentuknya jadi seperti ini. Jadi di bawahnya udah nggak ada garisnya. Kalau last. Ya, jadi seperti ini. Sekarang tinggal kita gabung-gabung nih. Misalnya di sini first-nya true ya. Ini kita kasih first gitu. Terus tinggal kita copy. Kita buat dua lagi ke bawah. Shift Alt F. Ini mid. Ini last. Ini kita hapus. Kita ganti jadi is last-nya yang true. Yang di tengah kita hapus juga. Shift Alt F. Save. Sekarang kita lihat. Nah, bentuknya jadi seperti ini. Ini si tulisan first, mid, sama last bisa diganti apapun ya. Karena child itu tipenya widget. Nih, end child widget ya. Start child juga sama. Jadi kalau misalnya ini widget, itu bisa diganti dengan widget apapun. Nggak harus teks. Nah, sekarang kita akan coba untuk ubah-ubah si line-nya. Garis ini. Ya. Jadi di sini, misalnya yang di tengah ya. Ini kalian bisa pasang ini, before line style. Line style, color-nya itu colors titik red. Terus after-nya blue. Kita save, kita lihat. Nah, bisa kalian lihat di sini warna sebelumnya itu jadi merah. Warna setelah si bulat-bulat itu jadi biru. Jadi bisa kalian ubah-ubah seperti ini. Bisa juga kalian ubah lebarnya. Thickness-nya kalian ubah jadi 2 misalnya. Save, kalian lihat. Nah, jadi 2 ya, jadi kecil nih. Jadi lebih tipis. Jadi ini bisa kalian ganti-ganti. Ini saya hapus lagi. Berikutnya saya ingin menunjukkan untuk line XY. Line XY ini dia untuk yang kayak tadi loh. Tadi kan ada yang di start, terus ada di tengah, mid, sama ada juga yang di end ya, si posisi timeline-nya. Nah, sekarang kalau timeline-nya kan di awal ya, di start. Jadinya ada di sebelah kiri. Ini default-nya. Ini kalau mau manual, kita bisa pindah ini. Jadi di sininya,
alignment-nya. Kita pasang manual. Ini kita pasang misalnya di 0,2 deh. Kita save. Kita lihat. Nah, dia ngegeser kan di sini. Kalau kita pasangnya 0,5, dia ada di sini. Ya. Kalau kita pasang 1, ini jadi di pojok. Nah, kenapa pojoknya ada di sini? Ini karena lebarnya cuma 100 ya. Kan kita pasang lebarnya 100 nih di sini. Makanya paling pojoknya di sini. Kalau nggak ada lebarnya, dia paling pojok ada di sini. Seperti yang tadi, pas awal-awal kita coba ya. Nah, sekarang kita akan coba untuk yang namanya divider. Jadi si timeline divider ini fungsinya kalau kita mau manual semua nih. Jadinya kayak begini nih, mau bolak-balik. Seperti yang contoh ini nih. Nah, kayak gini nih. Ya, divider itu tuh yang ini nih, yang horizontalnya. Kalau misalnya dia vertikal, timeline-nya, berarti dividernya itu yang horizontal. Tapi kalau misalnya timeline-nya itu horizontal, berarti dividernya itu arahnya vertikal. Langsung saya contohin aja ya. Ini saya kasih thickness. Thickness-nya itu 6 misalnya. Ini juga 6. Ini kita copy. Kita paste di sini, kita paste di sini. Nah, line axis-nya yang ini 0. Yang ini juga 0. Nanti bentuknya seperti ini ya. Sekarang di bawahnya kita pasang dividernya. Lalu kita bungkus di sini dengan size box. Kita kasih width-nya 100. Thickness-nya kita pasang 6. Color-nya color titik green misalnya. Begin-nya kita dari 0,12. End-nya kita sampai 0,88. Kita save. Kita lihat ya. Nah, nanti jadi seperti ini. Ini 0,12 sama 0,88. Ini kita sesuaikan dengan si letak garisnya ya. Jadi kalau misalnya ini 0,5, hasilnya jadi seperti ini. Tuh, cuman sampai sini. Jadi ini kita atur. Ya, disesuaikan dengan desainnya. Kita kembalikan. 88 jadi seperti ini. Nah, ini tinggal kita copy aja. Kita lihat. Hasilnya jadi seperti ini. Oke, sekarang kita akan coba untuk merubah si bulat-bulatnya ini ya, si penandanya. Ini kita hapus saja. Kita hapus. Ini juga kita hapus, biar nggak terlalu banyak ya codingannya. Biar nggak bingung. Ini tingginya kita perbesar jadi 100. Terus ini alignment-nya normal aja, kita hapus di sini. Kita save. Kita lihat sekarang. Nah, tampilannya seperti ini ya. Sekarang kita coba ubah si penandanya. Nah, di sini indikatornya kita bisa ganti. Misalnya hash indikator. Kalau kalian false, kalau di save, nanti seperti ini. Tuh, nggak ada indikatornya. Terus bisa juga indikator style-nya. Indikator style. Ini bisa diganti. Misalnya colors-nya titik purple. Save. Kita lihat. Nah, bentuknya seperti ini. Terus kita bisa juga kasih height-nya. Ini kita pasang kalau aksisnya itu ke samping, ya, ke horizontal. Jadi di sini kita bisa lihat, ini di-ignore nih. Kalau misalnya aksisnya itu vertikal. Jadi kalau ke bawah, si height ini di-ignore, nggak dihitung. Jadi yang dipakainya itu yang width. Ya, width-nya. Ini tuh untuk ukuran si indikatornya. Contoh ya, saya kasih 50 deh. Width-nya ya, 50. Save. Kita lihat ya. Oh, jadi gede kan? Jadi kalau dia arahnya vertikal, yang diubah width-nya. Tapi kalau horizontal, yang diubah height-nya. Lalu kita kasih lagi yang lain. Ada apa lagi? Icon style. Ini bisa icon style.
icon datanya icons titik AC unit misalnya. Colornya kita kasih warnanya white. Save, kita lihat. Nah, jadi seperti ini. Jadi ini kalau kalian mau tambahkan icon. Nah, misalnya kalau si indikatornya ini nggak mau pakai icon nih, maunya buatan sendiri gitu ya, kita mau buat widget sendiri, itu gimana? Nah, ini pasangnya seperti ini. Jadi bukan ini, bukan icon style ya. Ini juga width-nya hapus saja. Ini kita pasangnya indikator. Nah, ini indikator. Indikator itu tipenya widget ya, berarti kita bisa isi apapun. Misalnya kita kasih kontainer deh. Width-nya itu 30. Height-nya misalnya 50. Terus kita berikan decoration. Box decoration. Color-nya colors titik purple. Terus di sini ada border radius. Kita kasih 8. Lalu di sini di indikator style-nya ya, kita berikan width-nya juga 30, height-nya 50. Kita berikan karena ini kita custom ya, bukan yang bulat-bulat seperti tadi. Sekarang kita save. Kita lihat. Nah, sekarang bentuknya jadi seperti ini. Kalau udah kayak gini, bebas ya. Di dalam kontainernya mau dikasih apapun juga bisa. Oke, jadi seperti ini penggunaan si timeline tile ini. Semoga si package timeline tile ini yang saya perkenalkan pada kalian bisa berguna ya untuk kalian ketika kalian perlu ada timeline di dalam aplikasi kalian. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa.